Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pendaftaran online beasiswa Universitas Thaif, Kerajaan Saudi Arabia. Kota Thaif sendiri tidak begitu jauh dari Mekah, ya hanya sekitar 100 km atau bisa ditempuh dengan mobil mungkin sekitar 1 jam lebih. Ya, adapun jaraknya ke Madinah dari Thaif ya sekitar 450 km lebih. Nah, langsung saja pada tata cara pendaftaran. Ya, pertama akseslah website dari Jamiah Thaif. https://web.apps.tu.edu.sa/admission. Ya, kemudian kliklah external grants atau Al-Minah Al-Khorijiyah. Nah, Anda akan masuk pada halaman info tentang beasiswa luar negeri, yaitu bagi non-Saudi, orang-orang yang berada di luar kerajaan Saudi Arabia. Yang Anda juga bisa lihat deadline-nya untuk tahun ini 1442 Hijriah, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Safar atau bertepatan 19 September. Jika Anda menyaksikan ini pada tahun-tahun berikutnya, baik tahun 2021 atau seterusnya, ya silakan menyesuaikan, dilihat pada deadline yang tertera. Oke, scroll saja ke bawah sampai Anda temukan tombol submission. Nah, kliklah tombol tersebut. Nah, mungkin teman-teman mengalami error pada website. Ya, begitu juga saya sebelum membuat tutorial ini sempat mengalami error. Nah, sebagaimana dapat kita baca pada tulisan yang saya garis bawahi merah, yaitu the web server may be down, too busy. Ya, jadi servernya ya mungkin down karena terlalu sibuk, banyak yang mengakses. Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah ya dengan mengklik reload yang saya beri panah dengan nomor 1. Nah, kemudian jika muncul pilihan di sebelah kanan, ya klik saja continue untuk resubmit apa yang telah kita isi. Lalu jika Anda telah bisa masuk pada halaman ini, ya klik saja tolab qabul jadid untuk membuat akun pendaftaran baru. Nah, now dirosah, pilihlah muntazim, kemudian now tolabnya. Nah, karena kita berasal dari luar Arab Saudi, maka pilihlah minhah khorijiyah. Kemudian rokam jawazus safar, itu isi nomor paspor Anda. Kemudian al-jins, itu jenis kelamin. Kemudian yang terakhir isilah tahun diperolehnya ijazah SMA Anda. Selanjutnya
ya ini hanya ditunjukkan syarat-syarat penerimaan yang harusnya sudah Anda baca tadi pada halaman external grants atau minah khorijiyah tadi, atau juga di website ya Santri Nabawi. Harusnya sudah Anda baca syarat-syaratnya sebelum mendaftar ke Universitas Thaif. Ya, kemudian klik saja Wafik. Untuk mengajukan pendaftaran baru, pertama di kolom yang paling atas itu Anda buat password atau kata sandi. Nah, salah satunya harus ada angka. Kemudian nomor paspor sudah otomatis terisi sebagaimana Anda inputkan di depan tadi. Makan Isdar Al-Jawaz itu di mana paspor Anda diterbitkan, ya cari saja Indonesia, itu lebih mudah menemukannya. Scroll saja dulu pilihan negara sampai paling bawah, baru nanti pelan-pelan dari paling bawah Anda akan dapati Indonesia. Tarik Isdar itu tanggal diterbitkannya paspor Anda. Nah, kemudian tarik intihanya itu expired dari paspor Anda. Ya biasanya tanggal dan bulannya sama dan tahunnya selisih 5 tahun. Ya silahkan disesuaikan dengan data yang ada di paspor Anda. Nah, kemudian nama dalam bahasa Arab. Pisahkanlah nama Anda per kata per kolom. Jadi abaikan saja ismul awal abjad. Jadi tidak letter luck ya. Ab itu artinya ayah dan jad itu kakek, tidak mesti seperti itu. Pokoknya pisahkan saja nama Anda per kata per kolom. Ya jika nama Anda 3 kata, ya seperti contoh Ahmad Hasan Soleh, ya pisahkan saja per kolom per kata. Kemudian pada al-ailahnya ulangi lagi kata terakhir. Ya karena di kolom ini harus diisi, keempat kolomnya harus diisi semua. Begitu juga dengan nama dalam bahasa Indonesia, ya ulangi nama yang ketiga. Jika nama Anda 3 kata. Namun jika nama Anda 1 kata atau 2 kata, nah harusnya Anda sudah minta penambahan nama pada dari kantor imigrasi saat pembuatan paspor. Nah kemudian jenis kelamin sudah otomatis. Lalu kebangsaan, pilih lagi Indonesia. Selanjutnya dirosah otomatis muntazim. Nah isilah nomor handphone pertama, kemudian nomor handphone kedua yang berbeda, didahului dengan kode negara kita Indonesia 62. Kemudian albarit elektronik itu isilah email aktif Anda. Lalu halah sihiyah itu ya keadaan kesehatan Anda. Jika Anda sehat-sehat saja, pilihlah salim. Atau jika Anda berkebutuhan khusus, pilihlah ya yang satunya. Nah, pada halaman ini Anda diminta mengisi informasi tentang ya kelahiran. Nah, untuk memudahkan pilihlah miladi atau masehi, kemudian tarikh miladnya, isi tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda, kemudian di negara mana Anda lahir, lalu Madinatul miladnya, ya jika kota kelahiran atau kabupaten Anda tidak ada di pilihan, maka pilih saja ukhra. Lalu mihnah
itu profesi Anda, apakah Anda bekerja atau tidak. Jika tidak, pilih saja la a'mal. Selanjutnya tentang unwan nusakan, ya, alamat tempat tinggal Anda. Pilihlah Indonesia jika Anda tinggal di Indonesia, kemudian isi Al-Madinah isi kotanya, Al-Hai isi kecamatannya, kemudian Syari isilah jalan. Di sini sepertinya tidak bisa mengandung titik ya, jadi tidak perlu titik, cukup JL spasi saja, karena sistem kalau tidak salah itu menolak tanda titik. Kemudian Rokmul Manzil itu nomor rumah. Selanjutnya informasi tentang ijazah SMA Anda. Daulatus Syahadah, isilah di negara mana Anda memperoleh ijazah SMA Anda. Kemudian mantikoh ta'limiyahnya, provinsi di mana Anda belajar. Jika tidak ada di dalam pilihan, pilih saja ukhra. Kemudian tahun husul ala syahadah, tadi sudah dipilih di depan, ya 1440 Hijriah misalnya. Kemudian nau tsanawi, nah ini jenis SMA Anda itu ada berbagai macam. Ada misalkan IPA itu bisa dipilih tabi'iyah, atau juga jurusan keagamaan atau bahasa. Ada ulum syar'iyah wal lugawiyah. Nah, silakan dipilih saja. Kemudian pada contoh ini saya isi saja at-tijariyah, itu perdagangan. Kemudian muaddal sanawiyah itu nilai rata-rata SMA Anda. Ya, Anda bisa lihat saja di nilai yang tertera, nilai rata-rata yang tertera di belakang ijazah Anda. Kemudian klik takkid. Ya, ini pilih saja faslu dirosi awal, kemudian Madinah dirosiyahnya pilih saja yang tersedia di situ. Mungkin hanya satu yang tersedia. Kemudian darajah ilmiahnya, ya pilih saja yang tersedia di situ. Nah, pada percobaan membuat tutorial ini, ya saya hanya bisa memilih wahdah. Nah, pada tutorial tahun lalu, saat saya mencoba juga membuat tutorial, itu bakalorius, sarjana. Nah, untuk tahun ini yang tersedia hanya wahdah. Ya, pilih saja yang ada. Oke, pada halaman ini, ya pilih satu-satunya pilihan yang tersedia di paling kanan, kemudian klik panah kiri yang berwarna biru. Selanjutnya, setelah tulisan tadi berpindah ke kolom sebelah kiri, ya klik Taib Wahdah Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, klik tulisan itu, lalu tekanlah tombol At-Tali. Nah, dapat kita lihat bahwa program yang tadi kita pilih adalah ya pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini sepertinya program ya persiapan bahasa Arab atau i'dad lughah. Jadi persiapan bahasa sebelum S1. Nah, mungkin nanti bagi yang sudah mahir, entah itu bisa langsung lanjut ke S1 atau tetap harus minimal belajar dulu di Ma'had Lughah ini sebanyak 1 semester atau 2 semester, ya ikuti saja. Itu bisa dipikirkan nanti setelah benar-benar diterima. Kemudian klik tombol At-Tali.
Nah, pada halaman ini Anda akan diminta mengupload ya 5 buah jenis dokumen, 5 jenis dokumen. Yang pertama itu surah min mu'ahal ad-dirasi wasijil akademi. Nah, itu ijazah dan transkrip nilai SMA Anda. Jadi 2 file, 2 dokumen dijadikan 1 file PDF. Diupload di kolom yang pertama. Kemudian yang kedua itu jawazus safar wa tazkiyatan wa syahadah khulu sawabik. Nah, ini adalah paspor, 2 rekomendasi, dan ya SKCK, surat keterangan bebas dari kriminal. Jadikan juga 1 file PDF. Nah, cara menguploadnya ya klik saja choose file, kemudian klik tahmil, lalu setelah komplit 2 file terupload dengan tanda centang berwarna hijau, itu ada 2, kemudian klik atali. Nah, sampai halaman ini Anda dapat melihat rokom tolab Anda, berarti pendaftaran Anda telah sukses. Langkah selanjutnya hanya klik tibaah ya untuk mencetak bukti dari pendaftaran Anda. Nah, sampai sini selesailah proses pendaftaran beasiswa Universitas Thaif. Bagi Anda yang mungkin masih bermasalah dalam pendaftaran, mungkin bisa coba ganti browser. Saya sendiri sebelumnya menggunakan Mozilla Firefox, sempat bermasalah, error terus juga. Coba ganti ke Microsoft Edge atau Internet Explorer versi dulu, atau juga coba gunakan Google Chrome. Ya, coba ganti-ganti saja browser yang ada. Ya, semoga Allah mudahkan. Lalu jika Anda rasa video ini bermanfaat, ya silahkan subscribe channel Santri Nabawi dan follow sosmed-sosmed lainnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.